Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deladea Yulinda Syahara dengan NIM 25410013, kelas B, jurusan Teknik Sipil semester 1. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen Ibu Rita Anggraini, STMT. Saya akan menjelaskan mengenai kimia air dalam teknik sipil, yang terbagi menjadi 3, yaitu air bersih, air limbah, dan air sadah. Baiklah, saya akan memulai penjelasan. Yang pertama, ada pengertian kimia air. Kimia air dalam teknik sipil adalah studi tentang sifat fisik, kimia, dan reaksi air yang mempengaruhi kualitas material konstruksi, terutama beton. Proses hidrasi semen serta perancangan sistem air bersih dan pengelolaan lingkungan memastikan struktur kuat, awet, dan aman. Dengan memahami bagaimana air bereaksi dengan semen atau hidrasi dan potensi korosi atau kerusakan dari impuritasnya. Peran kimia air dalam teknik sipil, yang pertama ada beton. Air adalah komponen vital untuk reaksi kimia atau hidrasi dengan semen membentuk pasta pengikat. Kimia air menentukan kekuatan, keawetan, dan potensi retak pada beton. Jadi, kualitas air atau kemurnian, pH, kadar garam harus sesuai dengan standar SNI. Yang kedua, ada bahan bangunan lain. Kimia air juga penting dalam produksi bahan lain seperti cat, lem, pipa PVC, serta proses pendinginan. Yang ketiga, ada hidrologi dan lingkungan. Mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di alam untuk merancang sistem drainase, irigasi, sumber air bersih, dan pengelolaan limbah, termasuk pengolahan air dengan proses kimia dan fisik. Yang keempat, ada material dan korosi. Memahami bagaimana air dapat menyebabkan korosi pada baja atau degradasi material lain, serta bagaimana bahan kimia aditif dapat memodifikasi sifat beton. Bagian pertama, air bersih. Air bersih adalah air yang memiliki komposisi kimia sesuai standar kesehatan, bebas dari kontaminan berbahaya, serta tidak mengandung zat organik maupun anorganik dalam kadar yang dapat mengganggu kesehatan manusia maupun proses teknis. Dalam kimia dasar, air bersih dipelajari sebagai sistem larutan yang relatif stabil, dengan kandungan ion, molekul, serta mineral terlarut dalam konsentrasi aman sehingga tidak menimbulkan reaksi kimia yang merugikan. Ada inti konsep kimia dasar dalam air bersih. Yang pertama, mengandung senyawa anorganik dalam jumlah aman. Misalnya, nis, ion kalsium, magnesium, natrium, klorida. Memiliki pH netral sehingga tidak menimbulkan sifat korosif maupun pengendapan pada instalasi perpipaan. Memiliki kadar TDS, kesadahan, serta mineral yang terkontrol sesuai baku mutu air minum atau air bersih. Tidak mengandung reaktan berbahaya seperti logam berat, zat organik toksik, mikroorganisme, patogen. Yang terakhir, bersifat larutan jernih dan stabil, sehingga tidak membutuhkan reaksi fisika kimia lanjutan selain filtrasi dan disinfeksi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keberadaan air bersih sangat berkaitan erat dengan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Desain jaringan perpipaan, manajemen reservoir, perlindungan kualitas sumber air baku. Oleh karena itu, pengelolaan air bersih menjadi bagian yang sangat penting dalam rekayasa lingkungan pada teknik sipil untuk menjamin ketersediaan air layak konsumsi, kesehatan, dan keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya, parameter kimia air bersih. Yang pertama, pH, derajat keasaman, menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air. Air bersih umumnya berada pada pH 6,5 sampai 8,5 agar tidak bersifat korosif maupun menyebabkan endapan pada perpipaan. Yang kedua, ada total dissolved solid atau TDS, menggambarkan jumlah zat padat terlarut seperti ion mineral, Ca pangkat 2+, Mg pangkat 2+,
Na+, Ci-, SO42-, nilai TDS yang terlalu tinggi membuat air berasa asin atau pahit, serta dapat merusak peralatan. Yang ketiga, ada kesadahan atau hardness, menunjukkan kadar ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Kesadahan yang tinggi menyebabkan kerak pada pipa, boiler, dan pemanas air. Yang keempat, ada alkalinitas, merupakan kemampuan air menetralkan asam, dipengaruhi oleh ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksida, penting untuk menjaga stabilitas pH. Yang kelima, ada klorida. Jika konsentrasinya tinggi, dapat menyebabkan rasa asin dan korosi pada perpipaan logam. Yang keenam, ada sulfat. Dalam jumlah besar menyebabkan rasa pahit serta dapat menimbulkan efek laksatif atau diare ringan. Yang ketujuh, ada besi dan mangan. Biasanya berasal dari tanah atau korosi pipa. Kadar tinggi menyebabkan air berwarna kekuningan, berbau logam, dan meninggalkan noda. Yang kedelapan, ada nitrat dan nitrit. Parameter penting untuk kesehatan, terutama bayi. Konsentrasi tinggi menandakan kontaminasi dari limbah domestik atau pupuk. Yang kesembilan, ada sisa klor. Digunakan sebagai indikator efektivitas disinfeksi. Umumnya berkisar 0,2 sampai 0,5 mg/L pada jaringan distribusi. Yang ke-10, ada oksigen terlarut. Menunjukkan kemampuan air mendukung proses biologis dan mencegah kondisi anaerob. Berikut ada tabel parameter kimia air bersih. Ini bisa dilihat pada tabel. Ada item nomor, parameter kimia, satuan, serta keterangan singkatnya. Yang pertama itu ada pH, dia tidak ada satuan. Derajat keasaman air mempengaruhi korosi dan kualitas. Yang kedua, kesadahan atau hardness total. Berikut satuannya dan keterangan singkat. Yang ketiga ada kesadahan kalsium, kesadahan magnesium, TDS, total dissolved solids, DHL atau konduktivitas listrik, alkali total atau alkalinitas, amonia, nitrit, nitrat, sulfat, klorida, fluorida, besi, Fe terlarut, mangan terlarut, tembaga, seng, timbal, kromium, kadmium, arsen, sisa klorin, chemical oxygen demine, biochemical oxygen demine, fosfat, silika, logam berat lainnya. Ini bisa dilihat pada tabel, sudah lengkap, ada satuannya dan keterangan singkat. Berikut proses pengolahan air bersih. Yang pertama, pengambilan air baku atau intake. Air berasal dari sungai, waduk, danau, atau air tanah. Pada tahap ini dilakukan penyaringan kasar untuk menghilangkan sampah besar seperti daun atau pasir. Yang kedua, ada koagulasi, penambahan bahan kimia seperti tawas atau PAC untuk menetralkan muatan partikel koloid yang tersuspensi. Konsep kimianya berkaitan dengan reaksi ionik dan perubahan muatan permukaan partikel. Yang ketiga, ada flokulasi. Air diaduk perlahan sehingga partikel yang sudah terkoagulasi membentuk flok yang lebih besar. Proses ini memanfaatkan prinsip tumpukan antar partikel dalam larutan, atau bisa disebut juga dengan colloidal chemistry. Yang keempat, ada sedimentasi. Flok yang lebih berat dari air akan mengendap akibat gaya gravitasi. Tahap ini memisahkan padatan tersuspensi sehingga air menjadi lebih jernih. Yang kelima, ada filtrasi. Air dialirkan melalui media pasir, kerikil, antrasit, atau karbon aktif untuk menghilangkan partikel halus. Yang keenam, ada desinfeksi. Air desinfeksi dengan klorin, ozon, atau UV untuk membunuh patogen. Yang ketujuh, ada penyesuaian pH dan stabilitas kimia. Penambahan kapur soda, as, atau bahan kimia tertentu untuk menyesuaikan pH dan mengurangi sifat korosif air terhadap pipa. Yang kedelapan, ada penyimpanan dan distribusi. Ini tahap yang proses paling terakhir ya.
Air yang sudah memenuhi baku mutu disimpan dalam reservoir dan dialirkan melalui jaringan distribusi perpipaan menuju konsumen. Pada tahap inilah aspek teknisme berperan besar dalam desain kapasitas, tekanan air, dan kontinuitas supply. Oke, next. Berikut peran air bersih dalam teknik sipil. Salah satunya analisis kualitas air, pemilihan bahan kimia pengolahan, perancangan instalasi pengolahan air atau WTP, pengendalian korosi dan kerak, monitoring dan pengujian laboratorium. Monitoring dan pengujian laboratorium ini bisa mengukur parameter kimia seperti BOD, COD, nitrat, amonia, mangan, besi, klorida, kesadahan pH, dan lain-lain. Data ini menentukan apakah air memenuhi baku mutu dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan proses. Next, bagian 2, air limbah. Air limbah adalah air buangan yang mengandung campuran zat kimia organik dan anorganik, serta berbagai reaktan ion, molekul, dan senyawa terlarut yang terbawa dari aktivitas manusia. Dalam kimia dasar, air limbah dipelajari sebagai sistem larutan yang tercemar oleh berbagai senyawa yang dapat mengalami reaksi kimia, degradasi, oksidasi, reduksi, dan proses fisik kimia lainnya. Inti konsep kimia dasar dalam air limbah: 1. Mengandung senyawa organik atau mis karbohidrat, protein, lemak, dan anorganik seperti mis, ion nitrat, fosfat, logam berat. Yang kedua, mengalami reaksi kimia seperti oksidasi, biodegradasi, netralisasi, dan penyingkatan ion. Yang ketiga, bersifat larutan kompleks sehingga membutuhkan proses fisika kimia untuk diolah, atau koagulasi, flokulasi, presipitasi, filtrasi, dan oksidasi. Parameter kimia air limbah. Yang pertama, pH, menunjukkan tingkat keasaman atau alkalinitas air limbah. Penting untuk mencegah korosi dan menjaga proses biologis IPAL. Yang kedua, biochemical oxygen demand. Kebutuhan oksigen biologis untuk menguraikan bahan organik. Indikator utama tingkat pencemaran organik. Yang ketiga, ada chemical oxygen demand. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia. Biasanya lebih tinggi dari BOD, menunjukkan total pencemar organik. Yang keempat, ada total suspend solid. Padatan tersuspensi yang tidak larut dalam air bisa mempengaruhi kekeruhan dan mengganggu proses biologis. Yang kelima, total dissolved solid, jumlah padatan yang larut dalam air seperti garam mineral, logam, ion, dan mempengaruhi konduktivitas dan kualitas air buangan. Yang keenam, ada amonia, berasal dari limbah domestik, urin, dan proses penguraian senyawa nitrogen, bisa beracun dan meningkatkan eutrofikasi. Yang ketujuh, ada nitrat dan nitrit, produk oksidasi amonia, penting dalam evaluasi siklus nitrogen di IPAL. Yang kedelapan, ada fosfat, berasal dari deterjen, pupuk, dan proses biologis, berpotensi menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Yang kesembilan, ada logam berat, berbahaya dan bersifat toksik, harus diperlakukan dengan proses khusus. Yang ke-10, ada minyak dan lemak, menimbulkan lapisan di permukaan air dan mengganggu oksigenasi. Biasanya diukur sebelum masuk ke bak pengolahan. Berikut tabel parameter kimia air limbah. Sudah tertera ada parameter, satuan, batasan umum atau range standarnya, dan makna atau fungsi pengujian. Seperti pH, satuannya tidak ada, batas umumnya, range standarnya 6-9, menilai tingkat keasaman atau alkalinitas air limbah, penting untuk stabilitas proses biologis dan dampak lingkungan. Begitu juga dengan biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total suspend solid, total dissolved solid, ada amonia, nitrat, nitris, fosfat, minyak dan lemak, sulfida, dan lain-lainnya. Ini bisa dilihat di tabel parameter ya. Oke, next. Proses pengolahan air limbah. Berikut proses pengolahan air limbah dari pengolahan awal, pengolahan primer, pengolahan tersier, pengolahan lumpur,
Dan yang terakhir, ada juga di tahap finishing ya, seperti rangkumannya saya rangkum, proses pengolahan air limbah terdiri dari beberapa tahap untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia, dan biologis. Tahap awal bertujuan menyaring sampah, pasir, serta menstabilkan debit melalui screening, grid chamber, dan equalization tank. Setelah itu, pengolahan primer dilakukan dengan sedimentasi untuk memisahkan padatan tersuspensi dan lumpur. Tahap berikutnya adalah pengolahan sekunder yang menggunakan proses biologis aerob maupun anaerob, seperti lumpur aktif, kolam aerasi, biofilter, septic tank, atau reaktor UASB. Tahapan ini berfungsi menguraikan bahan organik terlarut dan menurunkan parameter seperti BOD, COD, dan amonia. Untuk penyisihan lanjutan, pengolahan tersier dilakukan melalui filtrasi, karbon aktif, membran, serta disinfeksi agar air memenuhi baku mutu. Selain itu, air limbah menghasilkan lumpur yang harus dikelola melalui proses thickening, digestion, dan dewatering sebelum dibuang dengan aman. Air hasil olahan akhir kemudian dapat dilepas ke lingkungan sesuai standar atau dimanfaatkan kembali misalnya untuk irigasi non-pangan, flushing toilet, atau proses industri. Peran air limbah dalam teknik sipil, yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik air limbah, perencanaan sistem pengolahan air limbah, perhitungan dosis bahan kimia, pengendalian dampak lingkungan, desain laboratorium dan monitoring, serta kesehatan dan keselamatan. Oke, yang ketiga ada air sadah. Air sadah adalah air yang mengandung konsentrasi ion kalsium dan magnesium dalam jumlah tinggi, sehingga menyebabkan meningkatnya kesadahan total atau total hardness. Dalam kimia dasar, air sadah dipelajari sebagai larutan yang kaya ion mineral yang dapat bereaksi dengan sabun, membentuk endapan, serta mempengaruhi kestabilan sifat fisika kimia air. Air sadah dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung jenis ion penyusunnya. Inti konsep dasar dalam air sadah itu, yang pertama mengandung ion Ca2+ dan Mg2+. Dalam konsentrasi tinggi, umumnya berasal dari pelarutan batu kapur dan dolomit, menimbulkan reaksi kimia dengan sabun, membentuk endapan yang mengurangi daya pembersih. Dapat mengendap sebagai kalsium karbonat ketika dipanaskan, atau kesadahan sementara. Bersifat gangguan pada proses fisika kimia, karena menyebabkan kerak pada pipa, boiler, pemanas air, dan peralatan industri. Yang terakhir membutuhkan proses pelunakan air atau softening seperti penukaran ion, presipitasi kapur soda, atau membran. Parameter kimia air sadah. Yang pertama, pH, derajat keasaman. Rentang idealnya air baku proses 6,5 sampai 8,5. Total dissolved solidnya tinggi, risiko korosi dan kerak pada perpipaan. Salinitasnya mengukur kadar garam terlarut umumnya lebih tinggi pada air sadam. Kesadahan berpengaruh pada pembentukan kera di boiler dan pipa. Klorida, sulfat, amonia, BOD, dan COD jika air sadam tercampur organik. Berikut tabel parameter kimia air sadah. Parameter penjelasan serta kisaran atau baku mutu umum. Yang pertama ada kesadahan total atau total hardness, penjelasannya jumlah ion kalsium dan magnesium terlarut, dan kisarannya bisa dilihat dalam tabel, ada kalsium, magnesium, pH, alkalinitas, TDS, sulfat, klorida, bikarbonat, karbonat. Sudah lengkap semua beserta penjelasan serta kisaran dan baku mutu umum. Oke, next. Proses pengolahan air sadah bisa kita lihat. Air sadah adalah air yang mengandung ion kalsium dan magnesium tinggi sehingga menyebabkan kerak dan mengurangi fungsi sabun. Air seperti ini perlu diolah agar aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri. Pengolahan air sadah dilakukan sesuai jenisnya. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan yang menghasilkan endapan kalsium karbonat, sedangkan kesadahan permanen memerlukan penambahan bahan kimia seperti kapur atau soda abu untuk mengendapkan ion penyebab sadah.
Selain itu, metode pertukaran ion juga dapat digunakan untuk menghilangkan seluruh kesadahan dengan menggunakan ion Ca2+ dan Mg2+ dengan ion Na+. Hasilnya, air menjadi lebih lunak dan tidak lagi menimbulkan masalah pada peralatan atau instalasi. Peran air sadar dalam teknik sipil yaitu yang pertama ada pengaruh pada beton dan mortar. Ion magnesium mengganggu proses hidrasi semen, menurunkan kekuatan, meningkatkan porositas, dan memicu retakan. Endapan mineral menyebabkan eflorescence yang merusak estetika dan struktur. Yang kedua, scaling pada pipa air. Endapan CaCO3 menyumbat pipa, menurunkan debit, mempercepat kerusakan pompa dan boiler. Yang ketiga, pengaruh pada uji material. Penggunaan air sadah pada uji material dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Oleh karena itu, penggunaan air bersih atau air lunak itu diwajibkan. Baiklah, sekian penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.